Shalom semuanya. Shalom, selamat sore, selamat sore. Kami dari BMC New York mengucapkan selamat datang dan kita mau merayakan Happy Passover. Selamat Paskah, mari kita katakan sama-sama selamat Paskah. Haleluya. Kami dari BMC New York mengucapkan selamat datang buat Anda semua pada sore hari ini. Kita percaya kita akan mengadakan ibadah yang penuh dengan sukacita, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan juga merayakan ulang tahun BMC New York yang ke-16. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, sebelum kita mulai, kita hadapi ke dalam hadirat Tuhan dengan doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kemenangan Engkau ya Bapa. Kami berada di tempat ini ya Bapa. Kami ada sebagai kami ada ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada di sini Tuhan untuk boleh merasakan Tuhan kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Kami di dalam Engkau ya Bapa. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan takut. Kami tidak akan gentar karena Engkau Allah yang telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Engkau berkata sudah selesai Tuhan. Engkau memberikan kami Tuhan lebih daripada kemenangan. Kami adalah anak-anak umat-Mu yang lebih daripada pemenang. Kami bersyukur, kami percaya pada sore hari ini Tuhan. Kami akan ibadah di hadapan Engkau, bersuka cita Tuhan, bersukaria Tuhan, memuji Engkau Tuhan, merayakan kebangkitan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua akan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara, Sunday School udah ready buat performance, kita berikan lagi tepuk tangan buat mereka. Haleluya, amin. Praise when I'm sure
kuasamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyata kuasamu, perlindunganmu dari yang maha tinggi. Hidupku aman padamu. Sama-sama kita nyanyikan. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan suka.
bersama saudara. Katakan Yesus hidup 3 kali, amin. 1, 2, 3, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan kita hidup. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Bapa. Engkau Allah kami yang bangkit Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Kau menang dari maut untuk kami ya Yesus. Supaya kami memperoleh Tuhan keselamatan itu, pengharapan itu atas nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning, our soul shall rise to Thee.
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Sing it, Jesus in the center. Engkau hadir di sini. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Mari angkat tangan. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, there will always be you, Jesus. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Katakan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama kami Yesus. Engkau Tuhan yang hadir bersama kami. Dan kuasa-Mu lebih besar. Kubur sudah kosong. Membuktikan Yesus hidup. Terima kasih Tuhan.
Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, is Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shut through the shadow, burn like a fire. Your name, Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shut through the shadow, burn like a fire. Mari saudara saja katakan, your name is power. Your name is power, your name is healing, Your name is life. Break every stronghold, burn like a fire. Mari angkat tanganmu, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, hallelujah. Yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa gelap dilepaskan, yang terikat kuasa dosa dihancurkan, dibebaskan. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shut through the shadow, burn like a fire. Yeah, my God, your name is life. Break every stronghold, shut through the shadow, burn like a fire. Oh, your name is power. your name is healing, Amin. your name is life. Dalam nama Yesus, Tuhan melawat kita. Every stronghold
shine through the shadow and light. Your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadow, burn like a fire. Ayo beri tepuk tangan yang meriah. Serukan Jesus, Jesus. Engkau ada bersama kami Tuhan. Berbicara buat setiap kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya Yesus sudah bangkit dan memberi kita kepastian. Sama-sama katakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tetap berdiri. Coba lihat kanan kiri, katakan, kamu dan aku orang yang paling berbahagia. Haleluya. Bilang kanan kiri, katakan, kita orang yang paling bahagia. Bukan karena Anda malam ini menang hadiah ya, tapi karena engkau punya Yesus yang memberi kepastian dan sudah bangkit dari kubur. Tepuk tangan yang meriah. Katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat Paskah dan saya ucapkan happy 16th anniversary buat BMC New York. Ya. Sebuah perjalanan yang kita bersama sudah lewati dari 16 tahun yang lalu, dimulai dari sebuah doa dan juga sebuah pengorbanan. Dan kita ingat di awal kita sewa hotel yang ada di Manhattan dengan berbagai keterbatasan, tapi Tuhan tetap setia. Bahwa Tuhan membuat gereja ini tetap ada oleh karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, saya percaya kebangkitan Kristus memberi kita kepastian. Kata bersama saya, Yesus memberi saya kepastian. Ya, pasti selamat dalam nama Yesus. Pasti ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Pasti dilindungi oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Dan pasti kita menerima mujizat demi mujizat. Katakan amin. Nah, izinkan saya di ulang tahun gereja ini, saya akan sampaikan sebuah firman dengan tema rumah kita bersama. Ucapkan 2, 3, rumah kita bersama. Mari kita lihat dalam peristiwa ketika Yesus disalibkan. Ada 7 perkataan terakhir Yesus di atas kayu salib. Dan perkataan terakhir sebelum Yesus meninggal jelas sesuatu hal yang penting. Kita lihat langsung saja perkataan Yesus yang ketiga dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Alkitab berkata, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, yaitu Maria, dan saudara ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes di sampingnya, berkatalah ia, Yesus, kepada ibunya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ibu, inilah anakmu. Ulang lagi 2, 3. Ibu, inilah anakmu. 27, kita baca sama-sama. 2, 3. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, apa? Murid itu, yaitu Yohanes, menerima Maria di mana? Di dalam rumahnya. Dalam keadaan sangat kritis. Karena penganiayaan, karena cambuk, karena semua olokan, pengkhianatan, bahkan kesakitan Yesus. Salah satu kalimat Yesus di atas kayu salib adalah,
Dia menatap Maria ibunya dengan kasih. Dan dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Yesus menunjuk, saya yakin bukan dengan tangannya, tapi dengan tatapan wajah yang penuh kasih. Bahwa, "Ibu, ini Yohanes, anakmu." Lalu kemudian, saudara sekalian, Yesus juga menatap Yohanes dengan mata penuh kasih. "Inilah ibumu." Dan Alkitab berkata sejak saat itu, murid itu yaitu Yohanes menerima dia di dalam rumahnya. Apa tujuan Yesus mengucapkan kalimat ini? Saya merenungkan, ingat bahwa kalimat terakhir adalah kalimat yang penting, yang pasti ada makna rohani yang ada di dalamnya. Setuju? Katakan amin. Kenapa Yesus sampai sempat di tengah penderitaannya dia berkata kepada Maria, "Ibu, ini anakmu." Dan dia bilang pada Yohanes, "Inilah ibumu." Saya masih ingat beberapa minggu kemarin, ada seorang Indonesia di kota Philadelphia sudah koma sekian lama. Dan saudara sekalian, dalam keadaan begitu, dia udah nggak bisa karena banyak alat-alat, tapi matanya masih bisa komunikasi. Begitu kalau dia setuju, dia akan kedipkan matanya. Dan ketika ditanya oleh istrinya, "Pak, ini Pastor Lukas, masih ingat nggak?" Langsung dia kedip, masih ingat. Saudaraku, saya coba bisa bayangkan. Sampai akhirnya dia meninggal, saya doakan, saya serahkan, maukah Bapak menerima Yesus, maukah Bapak betul-betul hidup dalam Kristus, siap kalau kematian datang, dia kedipkan matanya. Dan ketika dia pulang dalam damai sejahtera. Nah, kekasih Tuhan, Yesus menatap dengan kasih di kayu salib, lagi menderita. "Inilah ibumu dan inilah anakmu." Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena Yesus tidak mau Maria ibunya kesepian ketika Yesus harus mati dan akhirnya bangkit dan akan kembali ke sorga. Yesus tidak mau Maria kesepian. Kata bersama saya, "Tuhan gak mau saya kesepian." 2, 3. Hari ini mungkin saudara tinggal di New York. Di antara begitu banyak orang. New York termasuk kota terpadat dunia yang nomor sekian. Tapi mungkin ada banyak saudara yang sering menjerit kesepian. Walaupun kau tinggal di antara begitu banyak orang. Ada kabar baik, berita Paskah. Tuhan tidak mau Anda kesepian. Tuhan mau Anda ngalami hidup yang diberkati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Yesus mau agar Maria tetap mempunyai keluarga. Kata bersama saya, punya keluarga. Yesus mau agar Maria tetap mempunyai home, bukan sekedar a house. Nah, Tuhan mau agar kita tidak kesepian, tidak hidup tanpa keluarga. Beberapa saudara mungkin ada di kota ini, di Amerika. Engkau terpaksa demi mencari hidup lebih baik. Engkau berpisah dengan pasanganmu mungkin. Atau engkau berpisah dengan anak saudara. Engkau berpisah dengan keluargamu. Dan engkau merasa lonely. Tapi dengar, Tuhan mau di kota ini, saudara punya keluarga kembali. Lihat pada waktu naik ke surga, Yesus sudah siapkan ada keluarga yang akan menerima Maria, yaitu Yohanes, sampai sepanjang umur hidupnya. Dan tahukah Anda, gereja lokal adalah keluarga rohani saya dan rohani saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sedihnya ada banyak orang punya house, punya rumah secara fisik. Tinggal di apartemen, mungkin bahkan sudah beli rumah yang bagus. Tapi banyak orang belum punya a home. Gereja lokal adalah rumah kita bersama. Ucapkan bersama saya, 2, 3. Gereja lokal adalah rumah kita bersama. Ulang lagi, 2, 3. Gereja lokal adalah rumah kita bersama. Ulang lagi, 2, 3. Gereja lokal adalah rumah kita bersama. Sambil ucapkan, lihat kanan kirimu. 2, 3. Gereja lokal adalah rumah kita bersama. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Satu bukti lagi
bahwa Maria akhirnya tidak kesepian dan dia punya keluarga rohani. Lihat Kisah Rasul 1 ayat 14. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, Alkitab mencatat, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, Doa apa? Bersama-sama. Enggak cuma doa pribadi, tapi harus doa apa? Bersama-sama. Dengan siapa? Dengan keluarga rohaninya. Dan katakan amin. Dengan beberapa perempuan, serta siapa? Maria, ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Saya kemarin baru pulang spring break dengan keluarga mengunjungi anak kami yang pertama, Yehuda, yang lagi program master di Fuller Theological Seminary di Pasadena, California. Anak saya lulus oleh kemurahan Tuhan cum laude dari UPenn di bidang yaitu psikologi. Dan dia berkata, "Pak, saya mau belajar tentang married family counseling." Dan akhirnya setelah kita find out, kita searching, dia diterima di Biola, California, dia diterima juga di Pepperdine, California, dia juga diterima di Fuller. Setelah kita rundingkan, doakan, kita masuk ke Fuller. Dan saudara sekalian, saya sempat ajak makan beberapa teman Indonesia dan juga beberapa BFF, teman baiknya, best friend-nya anak saya. Sekitar ada 5 orang-orang bule, orang American. Dan saudara sekalian, waktu saya ngobrol dengan mereka, ada satu anak, rambutnya gondrong, seperti wajahnya Yesus. Dan saya bilang, kalau kamu main drama Yesus, cocok sekali. Dan ternyata anak ini adalah anak seorang pendeta. Papanya seorang hamba Tuhan pendeta, mereka berasal dari California. Dan ternyata dia cerita dengan kepahitan luar biasa. Bagaimana papanya sebagai gembala di sebuah gereja Amerika di California. Akhirnya, saudaraku, di kick out, dipecat oleh majelis gerejanya. Padahal papanya sudah setia melayani puluhan tahun. Bahkan anak ini, teman baik anak saya, saudaraku, dia sudah bantu pelayanan 10 tahun lebih. Ketika papanya saking tertekannya dalam pelayanan, ditekan oleh banyak jemaat dan pengurus, sampai kena sakit jantung. Dan anak ini coba bantu papanya. Dan akhirnya mereka terpaksa tinggalkan gereja itu. Dan ada sebuah nada kepahitan dari sang anak ini. Dan dia berkata, papaku sekarang sudah lebih baik. Dan sebentar akan masuk dalam sebuah kerjaan baru. Tidak lagi melayani dalam gereja lokal. Tapi melayani di bagian tertentu di Departemen Army. Dan saya berkata, Tuhan ngomong sama saya, kamu punya panggilan. Engkau tetap akan terpanggil sebagai pastor. Jangan lari dari panggilanmu. Saudara sekalian, Anda tahu, dia kaget. Berkali-kali saya ajak makan, saya ngomong berapa kali. Dan saya bilang, Tuhan panggil kamu. Tuhan mengasihimu. Dan dia berkaca-kaca. Dan dia berkata, terlalu pahit. Aku melihat papaku pelayanan. Sudah mendedikasikan hidupnya. Tapi diperlakukan seperti itu. Salah seorang BFF teman saya lagi, satunya orang Itali. Orang Amerika juga. Suami istri ini melayani di sebuah gereja Amerika sudah puluhan tahun. Tapi akhirnya mereka memutuskan keluar dari gereja. Karena mereka merasa dikecewakan. Step back, diucapin jelek dari belakang, dikhianati. Lalu juga ada satu lagi teman daripada anak saya yang juga lagi makan dengan saya, dia cerita. Papanya adalah seorang konselor. Dan konselor Kristen di sebuah gereja yang besar. Tapi akhirnya dia kepahitan dengan papanya. Dan dia tidak pernah mau jadi konselor. Tapi saya tanya kepada wanita ini, kok kamu justru sekarang sekolah konselor? Dia berkata, justru itu Tuhan menjamah hidupku. Lalu saya bilang sama anak saya, Yuda, enggak kebetulan kamu ditempatkan teman-teman baikmu orang Amerika ini. Orang-orang yang lagi kepahitan terluka dengan gereja lokal. Dan Tuhan mau pakai hidupmu untuk menyembuhkan mereka. Agar mereka mendapatkan kembali a home. Itu adalah local church. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Beberapa Anda mungkin hadir malam ini karena engkau diundang temanmu. Beberapa engkau datang mungkin karena engkau tertarik untuk datang acara malam ini. Tapi dengar, apalah arti semua hadiah acara megah. Kalau engkau pulang dan engkau tetap kesepian dan engkau tidak punya keluarga rohani. Saya mau beritahu,
Nggak ada gereja yang sempurna. Tetapi justru seringkali kita sendiri yang punya cara pandang yang keliru tentang gereja lokal. Sadari bahwa gereja bukan sekedar rumah sakit. Ayo ucapkan bersama saya, gereja bukan sekedar rumah sakit. 2, 3. Kapan Bapak Ibu ke rumah sakit? Kalau lagi masalah sakit. Kalau lagi check up. Tapi saya mau tanya, begitu selesai di rumah sakit, Anda mau selamanya tinggal di rumah sakit enggak? Goodbye rumah sakit. Gereja bukan rumah sakit. Saya ngolkan diri, brosis, gereja bukan rumah sakit. Kalau keluarga lagi masalah, lagi banyak masalah kerjaan, baru ke gereja, minta Tuhan sembuhkan. No. Gereja bukan rumah sakit. Gereja bukan bengkel. Kapan Anda bawa mobil Anda ke bengkel? Ketika mobil Anda rusak, ketika mungkin Anda perlu inspection, atau Anda dipanggil untuk Anda kemudian check up. Tapi selesai itu Anda tidak akan datang ke bengkel lagi. Gereja juga bukan teater. Tempat untuk kita melihat pertunjukan yang bagus. Untuk memuaskan telinga mata kita dengan nyanyian, dengan khotbah yang lucu dan sebagainya. Walaupun itu semua penting entertain. Tapi gereja bukan teater. Gereja juga bukan klub. Di mana yang penting saya kumpul-kumpul daripada saya sendirian. Dan konon katanya, kalau ke gereja Indonesia yang ada di BMC New York, keren. Kenapa? Habis kebaktian selesai, ada makanan yang dibagikan. Bahkan ada door prize yang dibagikan. Saudaraku. Daripada di rumah bengong, saya perlu kumpul-kumpul. Dan siapa tahu saya yang jomblo ketika saya ke gereja BMC, lirik kanan, lirik kiri. Wow, ternyata ada yang menarik, nyantol di hati. Ternyata waktu didekati, AI, saudaraku. Gereja juga bukanlah gedung. Bersyukurlah kalau kita dipercaya Tuhan gedung gereja. Tapi ingat, gereja bukan gedung. Gedung ini hanya sarana ibadah. Saya dan saudara gereja yang sesungguhnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Gereja juga bukan mesin ATM. Lihat kan kata-kata, bukan mesin ATM. Kapan Anda datang ke mesin ATM? BU. Apa BU? Butuh uang. Pencet pin tatit, keluar. Begitu Anda dapat, Anda tetap tinggal di ATM enggak? Enggak. Pulang, tinggalkan ATM. Banyak orang anggap gereja cuman kayak ATM. Saya perlu surat. Saya perlu untuk didampingi pendeta Pastor Yongki ke imigrasi. Saya datang. Dan begitu selesai imigrasi, goodbye Pastor Yongki. Ketemu di rumah, di sorga. Saudara. Di sini enggak ada. Yang demikian sudah pindah. Saudara. Saudara sekalian, gereja bukanlah sebuah tempat untuk kita hanya mendapat keuntungan. Dan kalau kita sudah dapat keuntungan di ATM, goodbye. Gereja bukanlah pengadilan. Tempat mimbar mengadili. Wow, siapa nih yang salah? Siapa nih yang disindir dari mimbar? Wah, siapa sih yang digosipin oleh orang-orang Kristen yang lain? Dengar, brosis, gereja bukan pengadilan. Karena bersama saya, gereja bukan pengadilan. Gereja juga bukan museum. Dulu saya dipakai Tuhan. Dulu saya ngalami Yesus. Sekarang gimana? Dulu. Itu cuman Kristen museum. Saudara, kita bukan Kristen manusia purba. Tapi kita harus ngalami Yesus setiap hari. Bahkan di hari depan kita, Yesus hidup dalam saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan bersama saya, gereja adalah rumah rohani saya. 2, 3. Saya tahu beberapa saudara sudah banyak dikecewakan pendeta. Saya tahu banyak saudara yang sudah dikecewakan oleh banyak gereja. Saya tahu Anda sudah terlalu banyak dikecewakan oleh orang Kristen. Yang Anda anggap sama-sama anak Tuhan, Anda join bisnis, malah Anda kena ciak. Anda mungkin sudah kecewa, saya pikir kalau saya punya karyawan orang Kristen, akan lebih rajin daripada orang yang lain. Nggak taunya terlalu banyak excuse untuk tidak masuk kerja. Bahkan waktu terlambat masuk pun saya tanya, kenapa kamu terlambat? Semalam Tuhan bicara sama saya melalui mimpi. Dan karena mimpinya tentang akhir zaman terlalu panjang, bangunnya pun kesiangan, saudaraku. Saudara sekalian, apapun kekecewaan,
apapun luka yang pernah kau alami, apapun image buruk tentang yaitu gereja yang pernah kau alami, hari ini izinkan Tuhan di hari Minggu Paskah dan di ulang tahun yang ke-16 BMC New York, engkau dan aku nggak boleh kesepian. Kita perlu punya a home, bukan cuman a house. Kita harus punya keluarga rohani, home sweet home, di mana kita merasakan Yesus dan kasih dari saudara-saudara kita seiman. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Nah, maksud saya selesai acara ini, saudara nggak kemudian minggu depan goodbye. Dan saya datang bulan depan kalau ada door prize lagi. Tapi saya berkata, engkau perlu menemukan gereja lokal, tempat engkau tertanam, bertumbuh, dan digembalakan dengan baik. Nah, 4 kesadaran tentang gereja lokal yang harus kita miliki. Yang pertama, sadari bahwa gereja lokal adalah rumah bagi ruang kesalahan dan pengampunan. Ayo ucapkan statement ini, 1, 2, 3. Rumah bagi ruang kesalahan dan pengampunan. Siapa di sini yang berkata, aku tidak pernah berbuat salah? Angkat tangan. Kalau ada saudara, saya mau foto Anda. Dan saya mau masukkan Anda manusia hebat. Siapa yang banyak kesalahan dan kekurangannya? Gak usah angkat tangan, dari wajahnya udah kelihatan. Bro, sis, kalau saya punya kekurangan, saya belum sempurna. Mengapa saya menuntut jemaat harus sempurna? Mengapa saya harus menuntut sesama pelayan Tuhan harus sempurna? Nah, seringkali kita berpikir bahwa gereja harus sempurna. Yang namanya hamba Tuhan gak boleh punya kelemahan. Bro, sis, hamba Tuhan masih manusia. Dia tegang semua. Emangnya sudah pikir hamba Tuhan setengah malaikat? Tanya Pastor Yongki, tidur masih ngorok enggak? Masih. Di California saya sengaja, anak saya tanya, Pak, mau nginep di hotel mana? Enggak, aku mau nginep di kamar kosmu. Kita berempat. Wah, sempit loh. Enggak apa-apa, family time. Dan begitu saya mau tidur, semua istri anak saya 2 langsung siap tutup telinga. Kenapa? Papa pasti mulai gergaji. Masih manusia. Nah, berapa banyak kita mengharapkan dan kita punya ekspektasi terlalu tinggi. Orang Kristen gak boleh punya salah. Pendeta gak boleh punya salah. Saya tidak berkata bahwa kita kemudian kompromi dengan dosa. Kita berkata pembiaran dengan semua yang buruk. Enggak. Tetapi mari kita belajar. Gereja adalah rumah bagi ruang kesalahan dan pengampunan. Kalau saya perlu diampuni, yang lain juga perlu diampuni. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya ngerenung ya. Kalau Tuhan enggak memberi ruang kesalahan buat kita. Coba bayangin. 12 murid Yesus. Semuanya gak masuk hitungan. Petrus omong besar. Nyangkal Yesus. Siapa lagi? Ya, Yudas. Siapa lagi? Yang lain-lain. Semua meninggalkan Yesus waktu Yesus ditangkap. Seandainya Yesus tidak memberi pengampunan. Dan tidak memberi ruang bagi kesalahan. Pecat semua, pecat-pecat. Gak ada muridnya dia. Dan dia harus terus melayani sampai selamanya. Bro, sis, kalau Tuhan saja mau terima kita, coba pandang kanan kiri katakan, walaupun kamu punya banyak kesalahan dengan aku lepaskan pengampunan hari ini. Lihat gak ada yang amin. Gak rela ngampun ini. Pastor Yosua Yongki dengan ibu berdiri sebentar. Ya, coba lihat ke jemaat dulu, ke pengurus. Ya. Kalau Pastor Yosua Yongki perlu mengampuni, diampuni Tuhan. Pastor Yosua Yongki juga perlu mengampuni pengurus dan jemaat. Demikian juga
Kalau Anda perlu diampuni Tuhan, engkau juga harus mengampuni setiap ketidaksempurnaan Pastor Yosua Yonggi. Saya udah dengar semua kelebihan Pastor Yosua Yonggi. Saya juga sudah dengar semua kekurangannya. Coba lihat dari kumisnya yang tebal saja. Orang berkata orang Madura. Orangnya keras. Tapi lihat, seperti buah durian. Dalamnya lembut dan manis, saudaraku. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih. Ya kan? Kalau enggak, kita selalu dikit-dikit kepahitan. Pindah gereja. Nanti kecewa lagi. Minta buka gereja lagi. Percayalah, capek. Daripada engkau terus pindah-pindah gereja. Kenapa engkau tidak mulai mengubah konsep berpikirmu? Mulai hari ini, gereja bukanlah tempat yang sempurna. Gereja adalah ruang bagi kesalahan dan ruang bagi pengampunan. Yang mengerti, katakan amin. Yang kedua, sadari bahwa gereja lokal adalah rumah perubahan. Ucapkan bersama saya 1, 2, 3. Rumah. Tujuan utama Tuhan mendirikan gereja bukan hanya menerima kita apa adanya. Tetapi setelah kita diterima, dia mau ubah hidup kita. Lihat bagaimana Maria Magdalena, seorang pelacur yang diikat 7 roh jahat. Saat datang pada Yesus, yang lain menolak, tapi Yesus menerima dia. Tapi apakah selamanya Maria akan jadi seorang wanita pelacur? Tidak. Alkitab berkata dia dibebaskan dan dia berhenti melakukan dosa. Dan dia betul-betul jadi murid Yesus yang dikasihi Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Siapa Petrus? Walaupun dia omong besar, dia seorang yang berkhianat. Tapi lihat, hidupnya berubah. Ketika Yesus berkali-kali, 3 kali bertanya, do you love me? Do you love me? Hancur hati Petrus. Anda tahu, rumah perubahan. Tuhan mau merubah tujuan hidup kita. Saudara, mungkin Anda awalnya mau ke Amerika hanya duit, dolar. Tapi sejak engkau ada dalam gereja lokal, engkau sadar uang bukan segala-galanya. Yesus yang terpenting dari segala-galanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Perubahan hidup kita, sifat karakter kita. Dulunya yang keras, dulunya yang mau egois, menangnya sendiri, dulunya yang pelit. Sekarang diubah Tuhan jadi orang yang penuh dengan karakter Kristus. Katakan amin. Bahkan perubahan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus, sang pemilik rumah. Izinkan Dia merubah hidupku dan hidupmu. Enggak peduli masa lalumu seperti apa. Yang penting hari ini kau datang pada Yesus. Dia mau ubah hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi kita. Amin. Yang ketiga, sadari gereja lokal adalah rumah pemuritan. Ucapkan bersama saya 2, 3. Rumah pemuritan. Apa artinya pemuritan? Pemuritan gak cuma bicara tentang kelas. Di mana kita harus hadir, diajar. Itu penting. Tapi pemuritan sejati artinya adalah apa? Kita mau punya hati teachable, hati yang mau diajar, hati yang mau dilatih, hati yang mau didewasakan. Ketika firman mengajar kita untuk mengampuni, walaupun sulit mengampuni si Acong, tapi kita mau lepaskan pengampunan bagi Acong. Walaupun ternyata saudara sekalian ketika kita harus meninggalkan judi, itu sangat sulit. Tapi kita berkata dalam nama Yesus, aku lepaskan dosa judi. Walaupun ketika kita sulit untuk lepas dari perzinahan, perselingkuhan, aku mau hidup setia dan hidup kudus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan yang keempat, yang terakhir, pemain musik silakan, sadari bahwa gereja lokal adalah rumah pengutusan. Ucapkan bersama saya 2, 3, rumah pengutusan. Gereja bukan sekedar hanya kumpul tanpa berbuat apa-apa. Gereja terpanggil sebagai garam dan terang dunia. Gereja adalah rumah pengutusan, di mana saudara dan saya diutus sebagai ambasador kerajaan Yesus di tengah keluarga Anda, di tengah tempat Anda bekerja, di tengah komunitas, bahkan di tengah kota dan bangsa.
Saudara sekalian, kita diutus untuk memberitakan kabar baik. Cerita tentang Yesus kepada orang lain. Kita diutus untuk mengajar Yesus dan membawa jiwa bagi Yesus. Kita diutus untuk menjadi teladan dan inspirasi bagi dunia. Apapun yang kita bisa kerjakan, Tuhan mau utus Anda supaya orang melihat Yesus dan datang pada Yesus melalui kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya yakin setiap saudara punya keahlian, punya talenta masing-masing. Katakan amin. Ada saudara yang dipercaya pemimpin di sebuah pekerjaan. Kenapa engkau tidak hanya mementor mereka soal kerjaan, tapi engkau juga bawa mereka kepada Yesus dan ajak mereka datang dan percaya Yesus. Ketika Tuhan beri Anda kecanggihan dalam soal teknologi, dalam sosmed, kenapa Anda tidak gunakan itu untuk posting-posting sebuah kabar baik, ayat firman, khotbah-khotbah singkat, dan jadi berkat. Kalau Anda terpanggil sebagai seorang yang punya kelebihan dalam soal suatu kesenian, kenapa engkau tidak pakai kesenianmu itu untuk memenangkan jiwa? Ketika engkau dipanggil Tuhan dengan kelebihan, yaitu orang yang diberi Tuhan banyak kelimpahan soal keuangan, kenapa kau tidak pakai itu untuk jadi berkat, mensupport pekerjaan Tuhan dan misi dan penginjilan? Saudara, saya percaya tempat ini, gereja ini adalah gereja pengutusan. Dari tempat ini akan banyak orang-orang yang militan, yang membawa Yesus kepada dunia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya baru ketemu dengan beberapa hamba Tuhan. Dan mereka berkata, Pastor Lukas, ayo kita kolaborasi. Saudara, saya nggak posting karena sesuatu yang masih kita doakan. Tapi yang saya mau beritahu gini, dunia membutuhkan Yesus. Dan ada 3 strategi penginjilan. Yang pertama, dengan berbuat baik, dengan cerita tentang Yesus, itu adalah penginjilan yang elegan. Tapi ada cara kedua. Tuhan juga pakai, ada orang-orang yang diberi anugerah untuk lintas agama. Dia bisa jelaskan serangan-serangan agama lain tentang kekristenan, tentang Trinitas, tentang sebagainya. Dia bisa jelaskan. Dan orang sampai, wow, kami ngerti sekarang, Kristen itu seperti itu. Tapi yang ketiga, kita beli julukan striker. Anda tahu seperti pemain sepak bola, penyerang. Mereka adalah orang-orang yang dari saudaraku murtadin. Dan mereka sekarang dipakai Tuhan di sosial media. Para apologet Kristen yang membabat habis dan membawa bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya ratusan, ribuan orang-orang agama seberang. Dengan cara dan gaya mereka datang pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada hamba Tuhan cerita sama saya. Kami terima begitu banyak dari berbagai negara, dari berbagai provinsi. Baptis saya, baptis saya, baptis saya. Saudara, dari nama-nama mereka, kita tahu siapa mereka. Saya nggak bisa menginjil seperti orang-orang ini. Tapi ada orang-orang ini yang memang betul-betul tajam. Mereka bisa dipakai Tuhan. Tapi mereka perlu ada gereja yang mengcover. Hamba-hamba Tuhan yang membapai mereka. Bahkan ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi, kita perlu support mereka. Dan saya bilang pada teman-teman hamba Tuhan, I will do that. Aku gak bisa menginjil ke dunia mereka. Tapi mereka striker-striker yang gereja akan bekali. Mereka tidak pernah kita izinkan khotbah di mimbar gereja. Kalau mereka khotbah di mimbar gereja, gereja-gereja yang lain akan kena dampaknya. Tapi di sosial media, hari ini gak ada yang bisa bendung. Dan mereka bukan hanya menangkan ratusan, ribuan. Bahkan Anda tahu beberapa nama-nama internasional, Christian Prince dan sebagainya. Ada lagi Raki, ada lagi banyak.
Ada teman-teman yang dipakai Tuhan. Gereja, waktunya memberitakan Yesus kepada dunia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kesimpulannya, miliki cara pandang benar tentang gereja lokal. Tertanamlah dalam gereja lokal. Sebab itulah kehendak Tuhan. Jangan kesepian. Jangan kau hidup tanpa keluarga rohani. Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibumu. Sadari bahwa gereja lokal adalah 4 hal. Yang pertama, rumah bagi ruang kesalahan dan pengampunan. Yang kedua, rumah perubahan. Aku mau diubah. Aku mau dipakai makin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, rumah pemuritan. Dan yang keempat, rumah pengutusan. Siapa hari mau berkata, aku mau punya keluarga rohani. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama. Mari datang pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Just one speak the name of Jesus. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love, Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing.
throne, shine through the shadow, burn like a fire. Shout Jesus, come on church. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my friend, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, amin. Jesus in the darkness. Biar kuasa Yesus yang mendirikan gereja Tuhan, Jesus for my friend, alam maut tidak dapat menguasainya. Jesus, mari angkat tanganmu. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like. Mari saudara saja katakan your name is power. Biar setiap luka kepada gereja disembuhkan. Benar, mari kita sembah Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Biar kami mau tertanam dalam gereja-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Biar anak-anak sembah Dia. Izinkan Tuhan menyembuhkan setiap luka kekecewaanmu. Saya mewakili para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang pernah melukai saudara. Ampuni kami hamba-hamba Tuhan yang telah melukai, tidak jadi teladan yang baik. Izinkan Tuhan menyembuhkanmu hari ini. Tuhan, jamah setiap kami, lawas setiap kami Tuhan. Biar kami mau sungguh-sungguh tertanam dalam keluarga rohani kami. Kami mengalami pengampunan, kami mengalami mengampuni, kami menerima apa adanya. Kami mau diubahkan, kami mau dimuridkan, kami mau diutus memberitakan Yesus dengan berbagai karunia yang Tuhan percayakan. Oh, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Katakan Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. your name is power, your name is power, Your name is healing, your name is love.
Shout hallelujah. Shout hallelujah. 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 Jangan lagi hidup kesepian. Jangan lagi engkau menjauh dari keluarga rohani. Enggak ada gereja yang sempurna. Tapi Tuhan mau agar kita menjadikan gereja lokal sebagai rumah kita bersama. Hari ini mari kita belajar melepaskan pengampunan. Dan kita mau diampuni. Saya mewakili para hamba-hamba Tuhan. Saya mewakili gereja-gereja yang pernah menyakiti, mengecewakan, tidak jadi teladan yang baik. Maukah Anda mengampuni hari ini? Sehingga sejak engkau sembuh dari luka itu, kesembuhanmu akan menyembuhkan orang lain. Saya tahu ada banyak orang-orang yang lagi tinggalkan gereja, kepahitan. Tapi mari kita belajar. Tidak kebetulan hari ini kita dengar firman. Ibu inilah anakmu. Anak inilah ibumu. Dan sejak itu mereka bertekun bersama-sama berdoa. Bertekun bersama-sama belajar firman. Bertekun bersama-sama alami kuasa Roh Kudus. Bertekun bersama-sama melayani. Maukah kita jadikan gereja lokal sebagai rumah kita bersama? Yang mau angkat tanganmu bagi Tuhan. Saya mau berdoa. Biar gereja ini di ulang tahun yang ke-16. Semua hamba-hamba Tuhan dan semua jemaat makin dewasa. Kami sadar bahwa gereja adalah rumah bagi ruang kesalahan. 70 kali 7 kali dalam sehari. Kami diperintah untuk mengampuni. Dan kami tahu rumah perubahan. Kami tidak hanya mau diterima, tapi kami mau diubah oleh Tuhan. Dan rumah pemuritan, kami mau dimuridkan seperti Kristus. Dan kami mau diutus dimanapun kami berada, membawa Yesus, mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan orang akan melihat Yesus hidup dan ajaib. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Berkati BMC New York, berkati Pastor Yosua Yongki dan semua tim. Kami tahu bahwa gereja ini sedang dan terus akan alami revival dan juga the great harvest Tuhan. Dimulai dari kami semua punya konsep yang benar tentang gereja, punya konsep yang benar tentang rumah Tuhan. Berkati, anugerahi dalam nama Yesus. Amin. Amin, haleluya. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Lukas Kusuma untuk isi hati Tuhan yang sudah disampaikan buat kita semua, sudah menjadi memberkati kita semua. Amin. Silakan boleh Anda semua duduk. Sebentar saudara, sebagai bagian daripada ibadah kita akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberi begitu banyak buat kita semua. Amin. Saudara yang belum memiliki amplop persembahan, saya boleh dengan hormat untuk boleh angkat tangan sehingga tim Aser boleh memberikan yang belum punya amplop. Haleluya. Ada lagi saudara, kalau ada lagi boleh angkat tangannya supaya bisa dibagikan amplop persembahan. Kita memberi dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Sudah semua? Kalau sudah semua, kalau sudah ready, boleh dengan hormat saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Dan mari kita angkat persembahan ke hadapan Tuhan, amplop kita. Dan mari sama-sama kita katakan, haleluya. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan secara rohani dan jasmani dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan kami, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan kami dibuat berhasil. Pelanggan lama dan pelanggan baru Tuhan datangkan. Semua tagihan dapat dilunasi
Kami tidak punya hutang, kami memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami yang menerima hadiah dan penghargaan. Kami yang belum memiliki jodoh akan segera mendapat jodoh. Keluarga kami menjadi lebih harmonis, tidak ada lagi kemandulan. Semua musuh sakit, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidup kami. Keluarga kami, bisnis kami, pekerjaan kami diberkati semua. Sekarang kami beri persembahan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan boleh duduk saudara. Sambil kita mempersembahkan persembahan kita, izinkan saya untuk membacakan kegiatan sepekan BMC New York. Seperti yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan hari ini, kami mengundang semua yang belum punya home church untuk boleh bergabung bersama dengan kita. Amin. Kita ada Sunday service, itu ada 2 kali kebaktian saudara. Yang pertama adalah jam 10 pagi, yang jam 10 pagi itu melalui Zoom dengan meeting ID 845-4558-5721. Passwordnya adalah BMCNY semua huruf besar. Kemudian ibadah yang kedua adalah onsite di tempat di sini saudara, di mana kita semua berkumpul pada sore hari ini, yaitu di 921463 Drive di Rego Park, New York 11374. Dan untuk minggu depan kita akan kedatangan tamu istimewa yaitu Michael Panjaitan. Kemudian saudara yang kedua ya, haleluya. Kemudian yang kedua buat anak-anak Kids Church saudara, kita juga ada 2 kali kebaktian. Yang pertama adalah pada pagi hari jam 8.30 pagi melalui Zoom. Meeting ID-nya 87920282267, passwordnya BMCNY semua huruf besar. Kemudian yang ibadah yang kedua buat Kids Church ini adalah di tempat ini saudara, sama jam 6 sore di gereja. Alamatnya sekali lagi saya sebutkan, 921463 Drive, Rego Park, New York 11374. Kemudian saudara, kita juga punya acara worship from home melalui Zoom saudara, setiap hari Kamis itu jam 8 malam. Meeting ID-nya adalah 845-4558-5721 dengan password BMCNY. Dan untuk Kamis ini kita akan dilayani kembali oleh Pastor Lukas Kusuma. Kemudian saudara, pengumuman yang keempat adalah doa pagi yang diadakan dari hari Senin sampai Sabtu jam 5.30 pagi dimulai melalui Zoom. Meeting ID-nya juga sama 845-4558-5721 dengan password BMCNY. Kemudian saudara, yang ketujuh adalah puasa raya. Kita gereja mengadakan puasa raya selama 40 hari yang sudah dimulai dari 7 Maret kemarin dan akan berakhir tanggal 15 April. Tapi saudara yang belum bergabung masih belum terlambat, mari kita bergabung dan mari kita mengalami lawatan, jamahan, kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Demikian pengumuman saudara. Dan kemudian saudara, kita saya undang lagi untuk meniup kue ulang tahun. Saya undang dengan hormat Pastor Lukas Kusuma untuk maju ke depan. Kemudian juga pastor kita, Pastor Yongki bersama ibu boleh maju ke depan. Saya panggil dengan hormat para board member. Yang pertama adalah Bapak Marcel Jantoro. Yang kedua adalah Bapak William Rainier. Yang ketiga adalah Bapak Denny Kwe. Yang keempat adalah Bapak Gerson Jau. Yang kelima adalah Bapak John Setiaputra. Yang terakhir adalah Ian Lukman. Kekasih Tuhan, terima kasih buat para jemaat dan pengurus yang sudah mempercayai kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk melayani saudara.
kami jauh dari kesempurnaan. Kami mohon diampuni, dimaafkan jika kami buat kesalahan. Dan kami juga melepaskan kasih Tuhan. Dan mari kita ubah atmosfer gereja ini. Bukan tempat penghakiman, tapi tempat pemulihan. Dan kita mengalami kasih Kristus. Dan percayalah, kita punya keluarga bersama, keluarga rohani di gereja lokal ini. Dan saya yakin gereja ini akan makin dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, menjadi tangan Tuhan, menjadi suara Tuhan, menjadi berkat di mana-mana. Selamat ulang tahun yang ke-16 BMC New York. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kalau ada kalimat penting, maka selalu diberi garis bawah. Kalau lebih penting lagi, garis bawahnya tebal sekali. Kenapa ada kumis yang tebal? Karena hidung saya sangat penting supaya bisa bernapas, ya. Pada kesempatan ini terima kasih banyak kepada Pastor Lukas Kusuma selaku gembala senior dari gereja BMC New York, Philadelphia dan Colorado, di mana beliau seperti yang dikhotbahkan tadi memberi ruang kepada saya secara pribadi dan keluarga, memberi ruang kesalahan dan memberikan pengampunan, dan juga selama 16 tahun dengan setia, dengan penuh kasih, ya, terus membimbing kami dan juga mendoakan, mensupport dari gereja BMC New York. Sekali lagi pada kesempatan ini, saya atas nama keluarga dan pribadi serta jemaat Tuhan sangat berterima kasih. Selain kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai empunya gereja, tentu juga kepada gembala senior. Ada baiknya kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk semua apa yang dikerjakan dan ditaburkan. Bisa lebih meriah lagi? Haleluya. Dan juga untuk para board member, ya, yang luar biasa ini, yang dengan tidak ada habis-habisnya, tidak ada bosan-bosannya, terus dengan setia bersama-sama bergandengan tangan mensupport dan melayani gereja BMC ini sehingga gereja ini bisa ada sampai hari ini. Dan juga semua pelayan Tuhan, baik yang melayani secara onsite maupun online, mulai dari yang mengajar sekolah minggu, ya, William Rainer dan timnya, juga Gerson sebagai bos atau direktur musik pujian, ada John Setiaputra, ya, bagian IT kita yang banyak melayani di belakang layar, juga Marcel dan Bapak Denny Kwe selaku bendahara gereja bersama dengan Harry Yen Lukman, dan juga tentu para pendoa, ya, yang setiap pagi berdoa buat Bapak Ibu semua, buat gereja, sehingga hari ini gereja ini boleh ada. Bukan karena kuat dan gagah manusia, tapi saya benar-benar melihat karena ada campur tangan Tuhan yang luar biasa karena doa daripada Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada semua jemaat yang dengan setia pula, ya, mensupport dengan kehadirannya, dengan partisipasinya, dengan dana dan keuangan. Dan seperti tadi, bagian yang keempat, yaitu sebagai rumah pengutusan, saya berterima kasih Bapak Ibu selalu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hari ini saya sangat diberkati dengan apa yang sudah disampaikan oleh gembala senior kita, bahwa Tuhan tidak mau kita kesepian. Maka itu gereja lokal ini, BMC New York, ada di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama. Gereja ini adalah ruang bagi kesalahan dan pengampunan. Di tempat inilah kita akan saling belajar untuk saling mengampuni, saling mengasihi, dan menerima satu dengan yang lainnya dalam kelebihan dan kekurangannya. Dan di tempat inilah pula bersama-sama kita berubah
agar semakin serupa dengan Kristus dan kita dimuridkan agar kita menjadi murid-murid Kristus yang melakukan firman Tuhan. Dan setelah itu kita diutus untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, karena itu adalah amanat agung daripada Kristus Yesus Tuhan, ya. Sebelum saya akhiri, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama Happy Anniversary BMC New York. Ya, latihan dulu ya. Happy Anniversary BMC New York. 2, 3. Happy Anniversary BMC New York. Lebih keras lagi, 2, 3. Happy Anniversary Ya, sebentar. Saya diminta oleh panitia untuk bikin video selfie katanya. Ini belum pernah nih seumur-umur ya. Saya naik dulu ya. Kemudian nanti kita akan mengucapkan bersama-sama. Ya, latihan dulu sekali lagi. Happy Anniversary BMC New York. Yuk, 2, 3. Happy Anniversary BMC New York. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Sorai